Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Masjid Al-Muhajirin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita bisa menjalani dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iftarada alaina siyam fi syahri Ramadan, syahrul mubarak, sayyidus syuhur, syahrul unzila fihi al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita selalu panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan karunia dan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat sihah wa nikmal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini, salat subuh berjamaah, kemudian kita juga masih menyempatkan diri kita berdiam diri di masjid ini yang beriktikaf sampai syuruk insyaallah, yang mana kita harapkan keberadaan kita di masjid ini betul-betul menambahkan taqarrub, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bernilai ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, tapi karena kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita lompat dulu dari bab taubah yang sebelum Ramadan kita bahas, ya, ke bab tentang Ramadan. Ya, di sini bab 217, bab wujub shaum Ramadan wa bayanu fadlus siyam wa ma yata'allaqu bihi. Bab kewajiban puasa Ramadan wa bayanu fadlus siyam, dan keterangan tentang keutamaan puasa wa ma yata'allaqu bihi, dan yang terkait dengan masalah Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari kelima. Betul? Tidak terasa, ya, baru kemarin perasaan, ya, sekarang udah mau pekan pertama selesai Ramadan. Gak terasa, Pak, ya, gak terasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sangat populer sekali
ayat yang selalu diulang-ulang, ya, sehingga kita mungkin hafal semua di sini. Ya. Yang terpenting daripada ayat ini kita tadabburi, kita renungi. Wabil khusus, bukan sekedar kutiba alal ladzina min qablikum, bukan sekedar diwajibkan puasa atas kalian, tapi yang penting dan perlu kita tadabburi adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang mana ketika memang kewajiban puasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat, maka nilai ketakwaan itu akan tampak manakala puasa itu telah selesai kita lakukan selama sebulan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hari ini hari kelima, seharusnya nilai ketakwaan kita terus meningkat, nilai keimanan kita terus meningkat, nilai kebiasaan-kebiasaan baik itu terus meningkat. Karena kita sudah berpuasa terus sampai 30 hari, itu nanti betul-betul derajat ketakwaannya diharapkan ya memiliki level yang sangat tinggi sekali, berbeda dengan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dari mulai akhir balik kita? Kita coba kembali ingat tentang puasa-puasa kita di tahun-tahun yang lalu, yang terus kita temui Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan. Apakah hanya kebiasaan saja, tidak makan dan tidak minum saja? Atau memang tadi betul-betul bisa menahan hawa nafsunya daripada apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dia betul-betul menjadi seorang yang muttaqi. Ya. Kesempatan bulan suci Ramadan kita akan lihat nanti fadhail keutamaannya, ya. Betapa mereka yang bisa menggunakan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang beruntung. Kebalikannya, mereka yang tidak bisa menggunakan waktu-waktu dia bertemu dengan Ramadan, maka dia termasuk orang yang merugi. Makanya kalau udah masuk bulan suci Ramadan, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa memasuki bulan suci Ramadan, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan ikhtasib, ya, jadikan kita merasakan ini jangan-jangan merupakan puasa Ramadan kita terakhir. Masya Allah, Ramadan yang akan datang tidak ketemu misalnya. Kalau seperti itu pasti akan semangat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini, ya, turun tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah setelah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Makanya ini termasuk ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sehingga kalau kita lihat ya dalam sejarah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di 11 Hijriah, ya berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu bulan suci Ramadan hanya 9 kali. Ya, hanya 9 kali. Dan kita sudah berkali-kali. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 kali, ada yang 40 kali. Ya. Tinggal kita tadi introspeksi diri. Sudahkah kita berkali-kali bertemu dengan Ramadan? Ya. Kita sudah mendapatkan target daripada puasa Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Kemudian Imam Nawawi dalam muqaddimah tentang bab wujub shaum Ramadan wa bayan fardhu shiyam wa ma yata'allaqu bihi juga mengangkat tentang ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi sebelumnya dari 183 sampai 185 yang diangkat oleh Imam Nawawi sebagai muqaddimah sebelum membahas hadis-hadis tentang Ramadan. Sedikit kita singgung terlebih dahulu tentang keutamaan Ramadan, ya, yang mana di sini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tidak ada kata-kata Ramadan di dalam Al-Qur'an kecuali dalam ayat ini. Dan yang menariknya, kata-kata Ramadan di dalam Al-Quran hanya dikaitkan dengan nuzulil Quran, dengan turunnya Quran. Artinya apa? Keutamaan Ramadan tidak bisa terlepas daripada diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, ya sangat populer sekali dinyatakan bahwasannya Ramadan adalah syahrul Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memilih bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka itu adalah bulan terbaik bagi kita juga berinteraksi, nata'amal ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan intens. Walaupun memang Al-Quran, ya, turun ke Nabi Muhammad SAW bukan bulan suci Ramadan saja, ya, selama 23 tahun, ya, ada bulan Rajabnya, Syabannya, Ramadannya, ya, Muharramnya ada, ya. Tetapi yang dimaksud Al-Quran turun di bulan suci Ramadan adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya jumlatan wahidatan. Turunnya Al-Quran dari mulai yang kita ketahui, dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas sudah diturunkan seluruhnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, ke Baitul Izzah, rumah kemuliaan, yaitu di sama dunia, di langit dunia, jumlatan wahidatan, secara menyeluruh. Nah,
nanti baru dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi yang dikatakan di dalam ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ini maksudnya diturunkan secara menyeluruh seluruhnya, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini bedanya, ya, Al-Quran dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kalau Al-Quran itu betul-betul, ya, diturunkan seluruhnya terlebih dahulu sama ibunya, kemudian baru diturunkan secara berangsur-angsur. Tapi kalau yang lainnya, Nabi Musa, ya, dengan kitab Tauratnya itu langsung belum, ya, langsung kepada Nabi Musa langsung seluruhnya kitabnya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diturunkan berangsur-angsur, karena Al-Quran beda dengan kitab-kitab sebelumnya yang mana di situ bukan sekedar bercerita tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi juga di situ banyak kisah-kisah yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya yang semuanya diabadikan di dalam Al-Quran dan bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah pendahuluan, ya, surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185 yang diangkat oleh Imam An-Nawawi sebelum membahas tentang puasa Ramadan. Wa ammal ahadits faqad taqaddama fil bab alladzi qablahu. Adapun tentang hadis-hadis, ya, di sini kita akan bahas beberapa hadis tentang keutamaan Ramadan wa ma yata'allaqu bihi dan yang terkait dengannya, yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Ya, ini hanya ada sekitar 7 hadis dan itu pun banyak kesamaan daripada maknanya, hanya beda riwayat saja. Saya akan bacakan dan nanti saya minta pahlawan untuk menerjemahkannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammis shaim atyab indallah min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrauhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Silakan orang itu. Hadis muttafaq alaih. Pakai mic. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Qala Allah azza wa jalla. Allah. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah, setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila
apabila seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Apabila seseorang mencelanya atau mengajak berkelahi, maka katakanlah, sungguh aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwa mulut orang berpuasa lebih wangi dari di sisi Allah dari aroma kasturi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan yang dia sukai. Ketika berbuka, dia gembira dengan bukanya, dan ketika bertolongnya, dia gembira dengan puasanya. Hadis ini Abu Hurairah. Ya, kembali yang kita perhatikan hadis ini ya merupakan hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis ya qala Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, artinya hadis qudsi, yaitu ya ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lafaznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibni adama lahu illa siyam, ya, fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi setiap amal, seluruh amal manusia ibni Adam lahu, itu baginya, ya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, sesungguhnya itu milikku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Maksudnya apa? Amalan-amalan seorang itu dapat diketahui oleh siapa saja. Ibadah contohnya sholat, kelihatan nggak orang sholat? Kelihatan, ya, karena dia melakukan gerakan. Yes, ketahuan sholat atau tidak. Zakat, apalagi haji, itu kelihatan sekali. Ya, beda dengan puasa, nggak kelihatan seorang ini puasa atau tidak, walaupun dia makan ya banyak sekali, 3 piring sekalipun gitu kan, kemudian dia diam saja dan bisa saja dianggap orang itu berpuasa. Puasa atau tidak diketahui, maka dikatakan fa innahu li, puasa itu betul-betul li. Di sini di dalam keterangannya khalisun minar riya was sum'ah, mereka yang berpuasa betul-betul murni, bersih daripada riya dan sum'ah. Yataqarrabus shaim bi ilallah ta'ala, yaitu seorang itu betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ya yang akan memberikan ganjarannya dengan ganjaran yang tidak terhingga, sesuai dengan kualitas puasa kita. Berbeda-beda ganjarannya, ya, sesuai dengan kualitas puasa seorang itu. Bagaimana tadi taqarrubus shaim bihi ila Allah taala, bagaimana seorang yang berpuasa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Ya, wa ana ajzibi. Oleh karena itu wasiyamu junnatun, makanya puasa itu merupakan perisai
Perisai dari apa? Daripada seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan. Perisai dari apa? Karena dia telah melakukan, terhindar daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan juga menjadi perisai dari api neraka. Junnatun, dia menjadi perisai. Dalam keterangannya, dia akan menjadi perisai dari perbuatan-perbuatan buruk, dan dia akan menjadi perisai daripada api neraka. Coba di sini direnungkan kata-kata asyamu junnatun. Sudahkah puasa kita menjadi perisai daripada akhlak-akhlak buruk? Kenapa? Karena ketika berpuasa itu sesungguhnya kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sesuatu yang sesungguhnya dibolehkan sebetulnya. Makan, minum, hubungan suami istri itu dibolehkan pada hakikatnya, tapi sementara waktu Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalau yang dihalalkan saja diharamkan, apalagi yang diharamkan. Makanya dia akan menjadi junnah, dia akan menjadi perisai. Ya, oh iya, saya sedang puasa. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana dia akan menjadi junnah, menjadi perisai orang-orang yang berpuasa tersebut. Ya, apabila ada godaan-godaan yang membuat nilai puasa dia berkurang, maka apa yang sesungguhnya harus dilakukan oleh seorang yang berpuasa? Di sini dikatakan fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau kalian berpuasa, ya, fa idza kana yaum shaumi ahadikum, kalau di antara kalian berpuasa, kalau kalian berpuasa, fala yarfan, jangan mengucapkan kata-kata kotor, wala yashab. Di sini dikatakan jangan teriak-teriak, jangan berkata-kata dengan kata-kata yang tidak bermanfaat atau yang menyakiti orang lain dengan teriakannya itu, dengan cacian, caci makinya itu, ya. Wala yashab. Ini kalau puasa artinya apa? Jaga mulut kalian. Karena tadi berbicaranya tentang takarrub, tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Meningkatkan keimanan kita, terus istiqomah. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqim imanu abdi hatta yastaqima qalbahu. Ya, wala yastaqima qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Tidak akan bisa lurus keimanan seseorang hatta yastaqima qalbuhu, sampai dia lurus hatinya, istiqomah hatinya. Wala yastaqima qalbuhu, tidak akan bisa istiqomah lurus hati seseorang hatta yastaqima lisanahu, sampai betul-betul apa yang keluar dari mulut lidahnya, ya, yaitu sesuatu yang baik, sesuatu yang lurus. Artinya istiqomah seseorang itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh lisannya ini. Kalau lisannya itu selalu berkata-kata yang baik, selalu menjaga yang baik, perkataan-perkataan baik, insya Allah maka
hatinya pun akan bisa istiqomah. Maka di sini ya, kalau mau kita menjaga puasa kita, di sini dalam hadis kutsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wa la yasqab. Jaga mulut kita. Ya. Bahkan sangat luar biasanya ini. Wa in sabahu adun au qatalahu. Kalau ada seorang ya mencelanya, menyerangnya, memusuhinya, memancing emosinya, ya, falyakul, maka katakanlah inni shaim, saya sedang puasa. Artinya betul-betul dia tahan betul-betul, jangan sampai dia terpancing emosinya. Ya, karena perkataan orang lain. Ya, jadi dari hadis ini ya, seorang itu menjaga lisannya, ya, dan biasanya orang menjaga lisannya tidak bertengkar kepada orang lain kalau memang ya orang lain tidak ngajak tengkar. Tapi kalau ada yang menghina, ada yang melakukan kejahatan sama dia di situ baru teruji apakah dia bisa menahan emosinya atau tidak. Ya, kalau nggak ada yang gangguin, nggak ada yang rese, istilah Betawi gitu ya, ya mungkin dia juga santai-santai. Tapi ketika tahu-tahu ada temannya, ya, ada anaknya, ada perilaku bawahannya, karyawannya, ya, yang menjekalkan dia, ya, maka dia harus bisa menahan dengan mengatakan apa? Falyaqul inni shaim. Kenapa harus dikatakan inni shaim? Itu untuk menguatkan apa yang di dalam hati dan untuk mengalihkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka kita mengatakan dengan perkataan aku puasa, aku sedang berpuasa taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasaku, dan aku mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau nilai-nilai puasanya berkurang karena perkataan-perkataan apabila dia membalas atau menyerang ya orang lain. Kemudian keutamaan selanjutnya dalam hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, lahulu fami shaim atyab min indillah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut seorang yang puasa atyab lebih baik daripada rimis, daripada wangi minyak kasturi. Masya Allah, ini masih berhubungan dengan apa di sekitar mulut. Kalau tadi tentang perkataan, ya, bagaimana menjaganya, jangan mengatakan kata-kata kotor, tahu apa yang berbentuk materi pun, ya, apa yang bisa dirasakan, bau mulut orang-orang yang puasa itu saking Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi, lebih baik daripada rihil miski, daripada bau minyak kasturi. Lis-shaimi farhatani yafrauhuma.
Ya, kemudian di sini dijelaskan bahwasannya untuk orang-orang yang berpuasa ya memiliki dua kegembiraan. Ya. Yang pertama, idza aftara fariha bifitrihi. Yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Jadi dua kegembiraan yang akan didapatkan oleh mereka yang berpuasa, ya. Yaitu pertama, idza aftara, ketika dia berbuka, fariha bi fitrihi, maka dia akan gembira dengan bukanya. Ya. Artinya apa? Tidak berpuasa lagi, dia bergembira. Kenapa? Karena dia akan bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya dia tahan, kemudian pada saat itu dia berbuka dan menikmati makanan-makanan tersebut. Begitu nikmatnya, begitu bahagianya. Ada orang yang nggak bahagia buka puasa, wah semuanya pasti bahagia. Maka yang kedua, kalau itu bahagia karena bukaannya, tapi nanti ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia berbahagia karena puasanya. Karena puasanya itulah yang nanti yang dikatakan Allah tadi adalah wa ana azli, ganjaran seorang akan dinyatakan. Masya Allah, ini hadis utamaannya. Kita lanjutkan. Wa hadza lafzul riwayat Bukhari, ini merupakan ada lafaz Bukhari ya. Wa fi riwayat lam yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri asyamu li wa ana azibihi wal hasanatu bi asri amsalihha. Wa fi riwayat Muslim kullu amal ibni adam wa yudhaf al hasanatu bi asri amsalihha ila 700. Qala Allah Ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana azibihi yada syahwatahu wa ta'amahu min ajri lis-shaimi farhatani farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufu fi atyab inda Allahi min rihil misk. Dari riwayat Bukhari lainnya, yang meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya kebaikan itu, balasannya 10 kali lipatnya. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat berbuka. Sungguh mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada Allah tersebut. Ya, secara umum sama tadi karena itu adalah hadis muttafaq alaih. Sementara yang dibaca barusan adalah yang berbedanya daripada Bukhari dan Muslim. Ya, kalau yang tambahan hadis Bukharinya dikatakan yatruk ta'amahu wasyarabahu wasyahwatahu min ajri. Ini ada penekanan, yaitu dia meninggalkan makan, minum, dan bukan makan minum saja, tapi syahwatahu, ya, dia meninggalkan syahwatnya min ajli, yaitu untukku. Ya, maka asyamuli, siam itu untukku, wa ana adzili, maka akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya, wal hasanah bi asri amsalihah, dan mendapatkan satu kebaikan yang akan bernilai 10 kebaikan. Tapi ini lafaz Bukhari. Kalau di lafaz Muslim berbeda lagi. Ini lebih detail lagi, lebih jelas lagi tentang ganjarannya, yang mana membedakan antara amalan-amalan kebaikan dengan puasa. Ya,
Kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal-amal manusia, anak-anak Adam yudha'af, akan dilipat gandakan kalau dia kebaikan. Al-hasanatu bi asri amthaliya ila 700 dha'f. Ya, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ya. Qala Allah illa shaum. Kemudian Allah berkata kecuali puasa. Itu Allah katakan fa innahu li wa ana azibihi. Ya, sesungguhnya itu milikku dan aku yang akan memberikan. Artinya kalau Allah itu merahasiakan pahala orang-orang yang berpuasa bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, bahkan lebih. Itu Allah rahasiakan karena memang kita juga merahasiakan puasa kita. Ya, kita nggak tahu ini sehebat apa kualitas puasa kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu puasa betul-betul itu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu-waktu yang telah Allah berikan betul-betul dia gunakan atau tidak untuk kebaikan-kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau waktu-waktu Ramadan begitu lewat begitu saja. Masya Allah, kalau orang-orang terdahulu bayang itu betul-betul dengan waktu Ramadan dia tidak mau itu hilang begitu saja. Ya, gak ada hal-hal yang sia-sia di dalam mengisi bulan suci Ramadan. Ada yang tanya sama saya, apa sih yang enak, yang bagus? Gak ada yang lain. Ya, melainkan kalau memang kita ada waktu kosong, baca Al-Quran. Itu paling baik kalau ada waktu kosong kita. Ya, jangan sampai kita mengisi waktu-waktu kosong di bulan suci Ramadan itu dengan hal-hal yang sia-sia. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, mudah dan gampang sekali. Ya, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Hatamkan berkali-kali. Ya. Ada yang udah hatam? Udah 5 hari. Kalau ada yang hatam berarti kalau 5 hari ini dia hatam, berarti dia 1 hari dia membaca 6 juz. Berarti 6 jam. Kalau dia 1 kali membaca 1 juz dia baca 1 jam, berarti 6 jam. Kalau cuma setengah jam, 3 jam. Ada yang sudah hatam? Asep gitu. Ya, kembali ke hadis tadi. Ya, ada riwayat Muslim tadi. Ya, dikatakan kelipat gandaan. Ya, pahala itu bi asri amsalia ila 700 dhifin itu perbuatan-perbuatan selain puasa, sementara puasa berbeda. Illa sawfa innahu li wa ana azidi yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Jadi setelah selanjutnya sama. Waktu kita pendek, kita langsung saja ke hadis berikutnya, ya, hadis yang kedua. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kita langsung dulu hadis jangan keduanya, hadis ke-6 dan ke-7 saja, karena ke-5 dan ke-6 ya, ke-5 dan ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sementara hadis ke-6, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ya, dua hadis ke-5 dan ke-6 karena waktunya tinggal 10 menit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu diampuni
ampuni, menambahmu alaih. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini hadis yang pendek, ya, dua hadis dan juga sangat masyhur, populer, dan kita sering mendengarkannya. Ya, para penceramah, para khatib sering mengingatkan tentang puasa Ramadan, keutamaannya. Di antaranya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini keutamaan, istimewaan daripada puasa Ramadan yang inilah yang kita upayakan, yaitu mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberian yang terindah adalah ketika memang Allah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak sekali, dan peluang diampunkannya kita dosa-dosa kita yaitu dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu wajib khusus kita berupaya, yaitu shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini betul-betul imanan, landasannya, motivasinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, yaitu dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, ya, kita jadikan motivasi diri kita di Ramadan ini, yaitu mendapatkan maghfirah, yaitu tapi dengan syarat imanan wa ihtisaban. Kemudian hadis selanjutnya, wa qala idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Hadis muttafaq alaih. Nah, berkenaan dengan hadis ini juga merupakan keutamaan dan keistimewaan Ramadan, yaitu apabila bulan suci Ramadan tiba, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka. Artinya apa? Artinya nilai-nilai kebaikan itu sangat mudah sekali digapai, ya. Dan seorang yang berpuasa itu, ya, betul-betul bisa mendapatkan kerinduan daripada surga. Jadi di antara yang dirindu surga adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama, rindu kepada talil Quran, rindu kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian rindu kepada hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Kemudian rindu kepada mut'imul ji'an, orang yang suka memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Yang terakhir, surga sesungguhnya rindu kepada siapa? Kepada shaim fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bukan sekedar itu saja, ya, utamaan bulan suci Ramadan adalah wasuffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu dalam artian apa? Dalam artian dia tidak leluasa menggoda seseorang. Artinya kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau berbuat kebaikan pada bulan suci Ramadan. Jadi yang harus kita, ya, tanamkan di dalam diri kita ini di bulan suci Ramadan mau baik atau tidak, mau lebih baik atau tidak, mau mengaji atau tidak, ya, mau bersedekah atau tidak. Itu kita pertanyakan dalam diri kita, karena sesungguhnya kalau kita mau saja mudah. Jadi kalau ada orang dia tidak bisa mengisi kebaikan-kebaikan pada bulan suci Ramadan, itu jangan salahkan setan. Benar, karena sufi dari saya ini tidak berdaya, ya, tidak leluasa, mudah
mudah sekali ketika kita ya memiliki azam kebaikan langsung melakukan puasa itu sangat mudah. Coba bedakan. Sekarang enggak, saya pengen baca Al-Quran. Kalaupun dia berat karena belum biasa saja, ya tapi ketika dia lawan ya nafsunya itu, syahwatnya itu pada bulan suci Ramadan, insya Allah lebih mudah dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Karena ini keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Oleh karenanya kesempatan ini seharusnya kita betul-betul bisa menggunakannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu sudah waktu subuh sudah masuk. Kita buka saja tanya jawab sekitar 3 orang, baru setelah itu kita bisa sholat subuh 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.